Halo sobat mau tahu. Jadi Mimin lagi di kota Sukabumi lagi nih. Ada yang tahu nggak Mimin mau kemana? Ayo ikutin aja Mimin, let's go. Nah, Mimin sekarang lagi di tempat budidaya ikan hias Tetra Aquaria. Tetra Aquaria adalah pusat ikan hias berisi ratusan akuarium tertata rapi. Di dalamnya terdapat berbagai jenis tetra, gupi, moli, cupang, dan ikan hias premium lainnya. Area budidayanya dilengkapi sistem filtrasi, aerasi, dan ruang penetasan untuk memastikan ikan tumbuh sehat. Dari banyaknya akuarium di sini, Mimin ada sih kenal satu. Sobat mau tahu, mau Mimin kenalin nggak? Ayo ikut, Mimin mau kenalin nih ikan yang cantik dan lucu sekali. Please welcome to Rasbora Galaxy. Ikan Rasbora, ikan mungil yang hidup di perairan tropis Asia Tenggara dengan tubuh ramping, gerakan lincah, dan warna yang mempesona. Rasbora menjadi salah satu spesies terbaik untuk menghiasi akuarium air tawar. Rasbora ditemukan di sungai-sungai berarus tenang, rawa gambut, dan danau yang tersebar di Indonesia, Malaysia, hingga Thailand. Di alam liar, mereka hidup di bawah naungan pohon hutan hujan, tempat cahaya matahari masuk lembut melalui sela-sela dedaunan. Suasana inilah yang memberikan karakter air yang sedikit gelap, asam, namun penuh kehidupan. Sebuah habitat alami yang membuat Rasbora tumbuh sehat dan berkembang biak. Rasbora bukanlah ikan yang membuat sarang, mereka dikenal sebagai penebar telur. Betina akan melepaskan ratusan telur kecil yang transparan, sementara sang jantan segera membuahi telur-telur di dalam air. Telur-telur tersebut kemudian jatuh dan menempel secara alami pada daun tanaman atau permukaan di sekitar mereka. Di balik kejernihan air sungai dan rawa tropis Asia Tenggara, terdapat sebuah kelompok ikan kecil yang memikat mata. Dan keindahan dan keberagamannya, mereka adalah ikan Rasbora. Makhluk mungil yang dikenal bukan hanya karena sifat yang damai, tapi juga karena jenis-jenisnya yang begitu beragam. Nah, di Tetra Aquaria terdapat 3 jenis ikan Rasbora. Yang pertama ada Rasbora Galaxy, yang kedua ada Rasbora Emerald, dan yang ketiga ada Rasbora Kubotai. Perkembangan ikan Rasbora dimulai dari telur yang ditebarkan oleh induk betina yang dibuahi oleh jantan. Telur-telur tersebut menempel pada tanaman air atau permukaan halus di dalam kolam atau akuarium pemijahan. Dalam waktu 24-48 jam, telur itu menetas menjadi larva. Pada tahap awal, larva Rasbora masih lemah dan tidak langsung berenang. Mereka memanfaatkan kuning telur sebagai sumber makanan. Setelah 2-3 hari, larva mulai berenang bebas dan memasuki fase burayak. Pada fase ini, ikan diberi pakan halus seperti infusia agar dapat tumbuh dengan optimal. Setelah memasuki usia 1-2 minggu, burayak mulai bertambah besar. Pakan berganti menjadi cacing sutra yang dihaluskan agar bisa masuk ke dalam mulut para burayak. Kualitas air dijaga dengan baik agar pertumbuhan merata dan mengurangi tingkat kematian. Sebelum pakan sutra diberikan kepada burayak, pakan sutra diolah terlebih dahulu. Pertama, dicincang halus. Cacing sutra dicincang halus agar cacing sutra dapat muat ke dalam mulut para burayak. Kemudian, masukkan ke dalam air supaya tersebar. Setelah pakan sudah tercampur dengan air, masukkan cacing sutra yang sudah campur dengan air itu ke dalam tank berisi burayak ikan Rasbora. Menurut narasumber, pemberian pakan dengan cacing sutra yang sudah dihaluskan dan dicampur air memudahkan mereka untuk pemberian pakan kepada burayak karena tinggal centong, ikan sudah senang dan kenyang. Kalau bisa dilihat, pemberian pakan dan obat juga tidak kalah penting guys, agar ikan burayak yang masih kecil menjadi kuat dan berkualitas. Kebersihan akuarium memegang peranan penting dalam keberhasilan pemeliharaan dan pembesaran ikan Rasbora. Air yang kotor dapat menyebabkan penumpukan amonia, bakteri,
dan kotoran yang dapat menurunkan kesehatan ikan. Oleh karena itu, penggantian air secara rutin, penyaringan yang baik, serta menjaga kualitas air dan lingkungan yang bersih, ikan dapat tumbuh lebih baik, cepat, warna lebih cerah, dan tingkat kematian bisa ditekan. Setelah ikan memasuki ukuran tertentu, dilakukan proses sortasi. Sortasi adalah tahap pemilahan ikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu ukuran, kesehatan, bentuk tubuh, dan warna. Proses ini penting karena ikan lasbora memiliki pertumbuhan yang tidak selalu seragam. Tanpa sortasi, ikan kecil akan kalah dalam mendapatkan pakan sehingga tumbuh lebih lambat. Pada proses sortasi, ikan dipisahkan menjadi beberapa kelompok ukuran, seperti kecil, sedang, dan besar. Ikan yang sehat, aktif, dan tidak cacat ditempatkan pada kelompok terbaik untuk dipasarkan. Sementara ikan yang sakit, lemah, atau memiliki cacat dipisahkan untuk perawatan khusus atau tidak dijual. Selain itu, sortasi membantu menjaga kepadatan kolam agar tidak terlalu padat. Kepadatan yang tepat sangat penting untuk mengurangi stres, meningkatkan pertumbuhan, serta menjaga ikan tetap berkualitas. Proses sortasi juga berfungsi sebagai seleksi kualitas sebelum packing. Setiap ikan diperiksa kembali untuk memastikan kondisinya layak dikirim. Dengan sortasi yang baik, pembudidaya dapat menjamin bahwa ikan yang diterima pembeli adalah ikan yang sehat, seragam, dan memenuhi standar perdagangan. Proses packing ikan lasbora dilakukan setelah ikan melalui tahap penyortiran dan dinyatakan sehat. Paling nanti kita pakai voice dimasukkan over ke dalam plastik, ikan dipuasakan terlebih dahulu selama beberapa jam. Tujuannya agar kotoran di dalam tubuh ikan berkurang, sehingga air yang digunakan saat pengiriman tetap bersih dan stabil. Pada saat packing, air yang digunakan bukan air baru, tapi air yang berasal dari air kolam tempat ikan dipelihara. Air kolam ini memiliki proses kondisi kimia yang sesuai dengan kebutuhan ikan, sehingga ikan tidak mengalami stres akibat perubahan lingkungan yang mendadak. Setelah melakukan pemackingan dengan baik, ikan siap diantarkan ke pangsa ekspor maupun pangsa lokal.